Bahaya meningitis yang hendaknya diwaspadai sejak dini. Bahaya meningitis sebagai penyakit yang menjangkiti manusia di dunia ini tidak selalu mendatangkan kematian secara langsung atau perlahan. Meski begitu, jenis penyakit ini dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh dikarenakan infeksi dari bakteri, virus, jamur, dan faktor lainnya. Karena inilah salah satu penyakit yang membuat penderita mengalami komplikasi berbahaya selain penyakit jantung. Penyakit faktor risiko meningitis bukan hanya disebabkan oleh virus, tetapi juga disebabkan oleh bakteri atau jamur. Adapun dari penelitian di bidang kedokteran menyebutkan bahwa penyakit meningitis yang disebabkan oleh virus masih dapat sembuh dan tidak terlalu berbahaya bagi anak-anak. Penyakit meningitis yang berbahaya adalah penyakit meningitis yang disebabkan oleh bakteri. Setidaknya ada beberapa bahaya meningitis yang dapat terjadi apabila tidak ditangani dengan serius dan segera. Berikut adalah bahaya meningitis yang hendaknya diwaspadai sejak dini. Yang pertama, pendengaran berkurang. Meningitis cukup berbahaya dan mampu mempengaruhi pendengaran penderita jika tidak disembuhkan dengan tuntas dan segera. Bakteri yang terus merusak selaput dinding otak dapat merusak jaringan saraf pusat yang menghubungkan otak dengan organ tubuh lainnya. Kerusakan yang dihasilkan oleh karena kerusakan jaringan saraf tidak selalu berat dan tidak selalu ringan. Meski tidak disadari oleh para penderita tanda-tanda meningitis, bakteri Streptococcus pneumonia mampu merusak sistem pendengaran manusia yang dijangkiti hingga 30% dari kondisi normal. Untuk tipe bakteri selain Streptococcus pneumonia, yaitu Haemophilus influenza, sistem pendengaran penderita terdapat kemungkinan berkurang hingga 10% dari kondisi normal. Meski penderita sudah mengalami pengurangan kemampuan mendengarnya, penderita masih dapat mendengarkan orang lain tanpa dibantu oleh alat pendengar eksternal. 2. Kejang berkelanjutan. Beberapa hal yang mudah untuk diketahui bahwa penderita mengalami meningitis adalah demam yang menggigil disertai dengan muntah-muntah atau mual. Penderita meningitis juga biasanya mengalami kejang pada leher atau sakit kepala yang cukup menyakitkan. Jika penderita hanya mengalami 1 atau 2 gejala seperti di atas, tidak bisa langsung diketahui oleh dokter tanpa dilakukan tes darah atau pemeriksaan lebih lanjut. Karena salah satu gejala yang terjadi merupakan gejala umum, biasanya penderita meningitis menganggap enteng dan tidak memeriksakan diri ke rumah sakit. Kejang-kejang dapat terjadi pada penderita meningitis pada minggu-minggu pertama dan kedua penjangkitan oleh bakteri atau virus. Jika kejang-kejang tersebut diikuti dengan demam berhari-hari, maka penderita harus dibawa ke dokter atau rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. 3. Shock septic. Shock septic merupakan gejala yang sangat berbahaya bagi para bayi yang mengalami penyakit penyebab meningitis pada anak akibat infeksi bakteri. Gejala ini memang merupakan salah satu komplikasi dari penyakit meningitis yang dapat menyebabkan penderita meninggal. Kondisi shock septic di mana penderita mengalami disfungsi organ yang dapat menghentikan kinerja organ vital dalam tubuh. Dalam kondisi disfungsi organ, bayi dapat mengalami kegagalan jantung di mana jantung berhenti oleh karena berhentinya kinerja jantung secara tiba-tiba. Disfungsi ini dikarenakan tubuh yang tidak bisa merespon infeksi yang disebabkan oleh bakteri tersebut. Kondisi shock septic yang paling parah adalah disseminated intravascular coagulation, di mana bayi dapat mengalami pendarahan dan kegagalan organ hingga berujung kematian. 4. Abses otak. Otak merupakan pusat dari segala kinerja organ tubuh manusia. Menurunnya atau kegagalan fungsi otak adalah hal fatal yang dapat menyebabkan kematian bagi penderitanya. Pada penderita meningitis, abses otak yang disebabkan oleh bakteri ini bisa dibilang cukup jarang terjadi. Saat bayi yang baru lahir terinfeksi oleh Citrobacter cocceri dan golongan Proteus, sang bayi memiliki kemungkinan terjadi komplikasi abses otak. Abses otak tidak mudah untuk dideteksi karena gejala-gejalanya termasuk gejala umum di mana bayi dapat didiagnosa mengalami penyakit yang berbeda. Meski begitu, abses otak memiliki gejala-gejala kejang-kejang, demam, penurunan kesadaran, dan salah satu sisi tubuh mengalami kelumpuhan atau menjadi lemah. Untuk mendeteksi adanya komplikasi abses otak, sang penderita harus mengalami pemeriksaan radiologi sehingga jika positif maka hasil radiologi akan memberikan gambaran kapsul abses yang berada di sekitar otak. 5. Hidrosepalus. Penderita akibat penyakit meningitis terkadang mengalami pembesaran ventrikel otak dengan derajat ringan hingga sedang dan selanjutnya meningkat ke kondisi hidrosepalus. Hidrosepalus merupakan kondisi di mana otak ditemukan cairan berlebih yang tidak wajar hingga mengganggu kinerja otak. Penanganan meningitis yang kurang sigap akan menyebabkan penumpukan cairan cerebrospinal dan menyebabkan penderita mengalami komplikasi hidrosepalus. Penumpukan cairan ini terjadi di area sekitar lapisan pelindung sistem saraf pusat di bagian dalam tengkorak. Apabila terdeteksi adanya penumpukan cairan di tengkorak, sebaiknya dilakukan penanganan secepatnya. Pada dasarnya, setiap penyakit harus dideteksi secara dini untuk mencegah terjadinya lebih banyak komplikasi yang membahayakan tubuh.